Meski mendapatkan apresiasi terhadap kinerjanya selama 3 tahun memimpin, namun hampir 50% masyarakat Indonesia tidak akan memilih Joko Widodo sebagai presiden. Hal ini terungkap dalam hasil survei yang dilakukan kelompok diskusi dan kajian opini publik Kedai Kopi pada 8 hingga 27 September 2017. Founder Kedai Kopi, Henry Satrio, mengatakan, survei yang dilakukan di 8 kota, yakni Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta. Menurut Henry, 44,9% masyarakat dari 800 responden mengaku tidak akan memilih Jokowi jika pemilu presiden digelar saat ini. Meski hampir separuh responden mengaku tidak memilih Jokowi kembali, tapi hasil survei Kedai Kopi mencatat 55,7% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi JK. Hasil survei serupa juga dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS) sebelumnya yang menyebut tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Tahun ini tingkat kepuasan publik mencapai 68,3%, naik tipis dari tahun sebelumnya 66,5%. Namun melonjak jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 50,6%. Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Arya Fernandes, mengungkapkan, survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling dengan margin error kurang lebih 3,1% serta tingkat kepercayaan 95%. Menurut Arya, kepuasan publik terbesar terjadi pada bidang ekonomi, hukum, dan maritim. Khusus bidang ekonomi, meski tidak mengalami peningkatan signifikan, tapi pembangunan infrastruktur yang terekspos mendorong kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi. Apalagi jika dibandingkan dengan 5 tahun lalu, meski tidak banyak mengalami perubahan, tapi kondisi pembangunan dianggap publik sangat baik. Sementara pada bidang hukum, kepuasan publik meningkat karena adanya optimisme terhadap komitmen pemerintah dalam bidang-bidang hukum, seperti dukungan memperkuat KPK, reformasi di kepolisian, dan keinginan untuk memberantas mafia peradilan. Survei Saiful Mujani Research Institute (SMRC) juga mengungkapkan data serupa. Elektabilitas Jokowi disebut terus naik dan kini berada pada angka 38,9%. Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan mengungkapkan, berdasarkan survei terbaru yang dilakukan pada 3 hingga 10 September 2017, kecenderungan dukungan politik terhadap Jokowi semakin kuat. Hal ini disebabkan oleh kinerja pemerintah Jokowi yang dinilai mengalami kemajuan di beberapa sektor. Di antaranya, infrastruktur sarana dan prasarana umum, keamanan, kesehatan, logistik, dan sebagainya. Iya pemirsa, 3 tahun masa pemerintahan Jokowi itu artinya sudah tinggal 1 tahun lagi lah ya bisa dikatakan yang efektif begitu. Namun kemana ini roket itu ya kalau membicara masalah ekonomi begini pemirsa ya, karena editorial sepekan ini membahas perekonomian di era Jokowi. Berdasarkan survei 55% puas tapi mengeluhkan masalah ekonomi ini, daya beli menurun. Kita akan membahasnya saat ini pemirsa bersama narasumber, ada Afiliani, ekonom, selamat malam. Malam. Ya. Dan kemudian ada Ibu Henry Saparini, anggota KAIN, selamat malam. Malam. Ada juga Faisal Basri, ekonom juga, selamat malam. Ya ini mungkin ke Bu Henry Saparini dulu deh ya, kalau Ibu melihat, karena kan ya tadi itu orang berharap 3 tahun ini ada perubahan ekonomi, pembangunan infrastruktur demikian pesat, tapi tampaknya tidak berdampak dengan perekonomian. Jadi kalau kita melihat bagaimana menilai kinerja ekonomi dan dikaitkan dengan kepuasan, tentu akan berbeda-beda ya. Artinya gini, setiap kelompok akan memberikan penilaian yang berbeda dan juga penilaian terhadap sektor di dalam ekonomi juga berbeda. Kalau kita bicara tentang infrastruktur untuk mendorong ekonomi, apakah bagus? Bagus. Tapi apakah sudah cukup? Pasti belum cukup. Karena sebagian menganggap bahwa ini kan infrastrukturnya belum dikaitkan dengan sebenarnya permintaan masyarakat untuk mendorong ekonomi mereka terhadap infrastruktur apa. Jadi sudah ada banyak sekali infrastruktur yang dibangun. Apakah positif? Positif. Tetapi ada yang ketidakpuasan karena ini kok infrastruktur saya belum. Misalnya infrastruktur untuk perdagangan,
untuk logistik yang bisa mengangkut produk-produk pertanian dan sebagainya misalnya. Terus kemudian kalau kita tanyakan kepada kelompok masyarakat di bawah gitu ya, apakah ada puas dengan yang ada sekarang? Sebagian yang mereka menerima kartu, sudah menerima kartu, mungkin mengatakan cukup puas. Tapi tetap mengeluhkan harga listrik mahal. Betul. Nah, jadi gitu. ada beberapa hal. Di satu sisi dia mungkin merasa cukup, tapi di sisi yang lain belum. Karena memang kemarin ada kebijakan-kebijakan seperti kenaikan atau pencabutan subsidi listrik yang luar biasa. Dari 24 juta keluarga menjadi hanya 4 juta keluarga. Tapi setelah itu kan dikoreksi lagi. Nah, jadi itu juga yang menyebabkan kemudian daya beli kelompok masyarakat itu berkurang. Itu ditunjukkan survei dari beberapa lembaga. Nah, jadi saya rasa kita nanti mungkin satu demi satu kita harus ngelihat dari sisi mana sih kita menilai ya, kepuasan dan ketidakpuasannya. Mungkin itu secara ini ya detail. Tapi Pak Faisal, dari dulu kan ketika kita mengalami ekonomi sering mengatakan bahwa memang kondisi ekonomi dunia sedang krisis begitu, kita berdampak di Indonesia. Tapi saat ini kan sudah membaik sebenarnya, batu bara begitu harganya sudah mulai naik, sawit begitu. Tetapi kenapa kita kok belum berdampak begitu? Padahal itu kan esensial batu bara itu ya dan sawit. Ekspor kita itu memang naik. Tahun ini itu pertama kali pertumbuhan ekspor itu double digit bahkan ya, setelah 5 tahun berturut-turut minus terus pertumbuhannya karena ditolong oleh batu bara dan sawit, karet belum gitu. Jadi memang ada dampaknya terasa sekali ke perdagangan. Kemudian 2 tahun terakhir kita surplus perdagangan, ekspor dikurang impor surplus. Sebelumnya 3 tahun berturut-turut kita defisit. Jadi ada perbaikan memang tahun ini, tapi tidak dengan daya beli begitu ya, karena daya beli kan sangat berpengaruh juga dengan peningkatan perekonomian. Saya orang yang sangat meyakini tidak ada penurunan daya beli masyarakat. Orang konsumsi masyarakat naik 4,95% kok. Tapi segmen masyarakat tertentu ya, makanya Bu Henry tadi katakan ini segmen masyarakat banyak nih. Nah kalau petani ya nilai tukarnya turun, buruh tani upah realnya turun, buruh bangunan upah realnya turun. Mungkin bukan turun istilahnya Pak, stagnan karena tahun sebelumnya 5,1 ya kalau tidak salah, kemudian jadi 4,9, berarti ya dikatakan tidak mengalami peningkatan, mungkin bahasanya bukan turun, tidak mengalami peningkatan. Kalau konsumsinya udah relatif tinggi, kenapa harus meningkat? 5% itu udah lumayan tinggi loh. Untuk pertumbuhan. Gitu. Lumayan tinggi. 5% itu real. Jadi kalau nominal harga-harga tidak dipengaruhi bisa 7-8%. Tapi jumlah kredit juga kan dikeluhkan tidak meningkat. Kreditnya meningkat, tapi pertumbuhannya menurun gitu. Kemudian ada fenomena menarik, dana masyarakat di perbankan meningkat gitu. Jadi makin banyak uang yang mengendap di bank, kreditnya belum mau ditarik oleh yang sudah taken kredit itu. Mungkin nunggu apa kita tidak tahu. Nah ini mungkin disambung ya, karena menunggu itu menunjukkan bahwa ketidaksecurean publik itu masyarakat ya, sehingga memilih wait and see begitu. Enggak, memang ada perbedaan. Kalau kita lihat pertumbuhan bank BUMN itu 15%. Karena arahnya kepada infrastruktur, tapi bank-bank swasta nasional itu hanya 9%. Jadi memang sekarang ini kan karena era infrastruktur, tidak semua bank tuh punya kemampuan dalam kredit infrastruktur ya. Hanya saja memang infrastruktur ini kan banyak dikerjakan oleh BUMN. Nah ini yang memang perlu ada pemerataan, di mana mungkin swasta tidak banyak yang concern pada infrastruktur. Nah oleh karena itu ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah agar proyek-proyek ini juga bisa tidak hanya BUMN saja, tetapi juga swasta itu dilibatkan. Yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita lihat kemarin dana-dana untuk orang miskin itu kan baru Agustus ya. Jadi ada keterlambatan dan kita lihat Agustus mulai mengalami kenaikan lagi. Nah, oleh karena itu mungkin juga perlu dikoreksi atau dievaluasi bagaimana dana-dana untuk orang miskin itu tidak terlambat sehingga itu juga mempengaruhi untuk kelas bawah. Karena kita kan punya 4 kelas ya di Indonesia ini, ada kelas orang kaya ada 50 juta, kelas menengah ada 100 juta, miskin dan hampir miskin kan sekitar 100 juta. Nah, ini kan beda-beda gitu dalam. Tapi yang banyak disoroti Bu Afiliani adalah pembangunan infrastruktur begitu. Karena dianggap terlalu ambisius, biayanya terlalu besar, tidak sesuai dengan
yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Anda melihat seperti apa? Itu ada dua hal. Yang pertama adalah ketika pemerintah sampai 400 triliun untuk infrastruktur, itu kan persoalannya melihat sekarang APBN kita tuh sangat terbatas kan. Jadi orang melihat bahwa kalau kita mau genjot APBN, di sisi yang lain pendapatan itu tidak diperoleh, maka nanti orang takut pajak dikejar-kejar gitu loh. Bahkan penerima pajak sudah ditingkatkan kan target penerimaannya. Nah itu yang memang menjadi pertanyaan, itu yang pertama. Yang kedua adalah infrastruktur ini memang jangka panjang kan, rasanya tidak sekarang. Oleh karena itu dalam rangka menuju jangka panjang itu juga sekarang harus ada hal-hal yang bisa berdampak positif yang jangka pendek kepada masyarakat gitu loh. Jadi supaya seimbang. Karena kalau tidak pertumbuhan tetap bagus, tetapi nanti efeknya hanya kepada beberapa pelaku ekonomi gitu, tidak merata. Nah pemerataan ini yang sebenarnya diharapkan. Nah sekarang sudah ada namanya dana desa, ya kan, dana desa itu cukup besar. Satu desa dapat 1,5 M. Tapi itu pun bermasalah. Nah problemnya adalah tidak semua SDM itu mampu untuk mengimplementasikan sehingga dana-dana ini tidak terbelanjakan dengan baik. Nah ini yang mungkin perlu pendampingan gitu. Jadi menurut Bu Hendri Saparini sekarang apakah kebijakan membangun infrastruktur ini perlu ditinjau kembali begitu, lebih disesuaikan dengan kondisi kebutuhan saat ini begitu? Ya, jadi bukan sebenarnya kita membangun infrastruktur itu kan kita mau mengarah kemana gitu. Nah, jadi tidak hanya sekedar membangun infrastruktur, tetapi kalau kita melihat mungkin kalau kita lihat pada tahun pertama, tahun kedua, mungkin memang upayanya adalah untuk membuka wilayah-wilayah yang selama ini tidak terbuka. Menurut saya itu wajar. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu fokus kepada membangun jalan-jalan yang tidak pernah. Tapi tidak ada terbuka. MRT, ada kereta cepat atau apa begitu kan, itu bukan yang tidak terbuka kan? Sudah terbuka sebenarnya, sudah ada alternatif sebenarnya. Enggak, gini. Ini kan ada, kalau kita bicara MRT kan itu tidak sepenuhnya APBN juga, ya. Jadi kita mesti harus lihat. Jadi kalau tadi dilihat setelah ini apa? Kan tahun ketiga ini memulai untuk membangun infrastruktur yang mendorong ekonomi, seperti misalnya pelabuhan udara dan sebagainya. Ini kan sudah digunakan untuk membuka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, gitu. Karena itu yang harus dilihat. Artinya gini, bahwa itu dari sisi tadi Mbak Afi bilang mestinya dibagi dong 380 triliun, seberapa besar itu infrastruktur yang padat karya gitu, sehingga ekonomi bertumbuh, yang ini juga konsumsinya meningkat, maka akan ada dimanfaatkan. Tapi kenyataannya banyak yang tidak padat karya kan ya Bu ya, proyek infrastrukturnya. Kalau kita melihat data, kan ini kita dibagi-bagi ya, bahwa ada yang mungkin pemilihan teknologi dan sebagainya, jadi bukan dari sisi jenis infrastruktur, tetapi juga teknologi yang akan digunakan dan sebagainya. Baik, kita harus break dulu ya pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.